Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 121, semua harus mati. Tidak akan lebih mudah mencari pengintai dengan bantuan Little White. Little White cepat dan kecil sehingga ia bisa menyelinap kemana saja. Ditambah lagi, ia memiliki indera penciuman yang tajam. Tak lama kemudian, ia menemukan lebih dari selusin pengintai. Luli mengikuti Little White dari dekat. Dia akan membunuh siapapun yang bukan anggota keluarga Liu. Dia menggunakan pengintai-pengintai ini sebagai subjek baginya untuk berlatih menggunakan Mighty Heaven Halberd sepanjang 6,5 kaki. Kemudian, ketika dia bertemu pengintai lain, dia tidak akan langsung membunuh mereka tetapi menebas mereka sampai mati setelah dia mengayunkan Mighty Heaven Halberd-nya beberapa kali. Setelah beberapa jam, hari sudah malam. Luli kembali sambil memegang tombak berlumuran darah di tangannya. Patriark 9 memulai gerakannya bersama anak buahnya. Mereka membangun banyak lingkaran sihir dan formasi penghambatan untuk mempersiapkan perang besar. Patriark Lu mulai mengerahkan beberapa penjaga tak kasat mata untuk mengawasi setiap gerakan yang terjadi di luar pulau. Patriark 7 dan Liu Yi memerintahkan semua perempuan dan anak-anak keluarga Liu serta anggota lainnya untuk dipindahkan ke Bukit Bambu tempat para kurcaci hijau tinggal. Di luar Bukit Bambu, banyak formasi penghambatan didirikan. Bukit Bambu sekarang menjadi tempat paling aman di Pulau Naga Darah. Patriark 9 dan anak buahnya sibuk sepanjang malam. Formasi penghambatan dan lingkaran sihir yang mengelilingi pulau sudah siap. Pada hari kedua, mereka mulai bekerja di luar Bukit Bambu. Perang itu penting bagi keluarga Liu. Mereka harus bekerja keras. Semua rumput ulat darah di kedua lembah itu hancur dan darah di kolam-kolam itu terkuras. Semua anggota keluarga Liu dan murid-muridnya masuk ke dalam Bukit Bambu. Di perut Bukit Bambu, sebuah gua besar digali. Semua anggota keluarga Liu bersembunyi di dalam gua itu. Luli duduk sendirian di kabin dengan kaki disilangkan. Setelah menyimpan beberapa ratus helai kekuatan Suan di laut rohnya, ia berlatih mengayunkan tombaknya di depan kabinnya, mencoba untuk lebih mengenalnya. Liu Yi berdiri di sampingnya. Ia memegang 10 jimat giok di tangannya. Ke-10 kurcaci hijau itu semuanya dikendalikan olehnya. Patriark 7 dan Patriark 9 harus keluar untuk bertarung. Jadi mereka tidak punya waktu untuk mengendalikan kurcaci hijau. Liu Yi merasa gugup. Melihat Luli mengayunkan tombaknya dengan santai, Liu Yi merasa tenang. Sepertinya dengan kehadiran Luli, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Luli. Liu Yi mengenakan gaun merah muda hari ini dengan sulaman bunga-bunga merah muda kecil di atasnya. Ia menyisir rambutnya menjadi sanggul seperti mawar Cina, seperti peri bunga. Berdiri sejenak, Liu Yi tetap tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Jika keluarga Liu dikalahkan, kau melarikan diri saja sendiri." Luli menyingkirkan tombak langit perkasa miliknya. Ia menatap Liu Yi dan berkata, "Kenapa kau tidak percaya diri sekarang?" Liu Yi menjawab sambil menggertakkan giginya, "Pulau Setan Berdarah telah menjalankan tempat ini selama lebih dari 10 tahun. Aku khawatir. Maksudku, jika ada yang tidak beres, kau bisa kabur sendiri. Kau sudah cukup membantu keluarga Liu. Kau masih harus menemukan adikmu." Haha. Luli tersenyum lembut. Ia mengalihkan pandangannya ke arah tenggara. Setelah memandang jauh ke kejauhan beberapa saat, ia berkata, "Liu Yi, jangan terlalu memikirkannya. Apapun yang ada di depan kita untuk dihadapi, kita akan mengerahkan segenap upaya kita. Hasilnya tidak penting. Jika keluarga Liu hancur kali ini dan kita semua mati, itu hanya kehendak Tuhan. Tidak ada perasaan kesal tentang hal itu. Kakakku pernah berkata, begitu kau memasuki jalan menuju Wudao, kau harus bangkit dengan cepat dan berdiri dengan bangga di puncak, atau menghadapi kematian, tujuan akhir kita. Sikap kakakmu sangat baik." Liu Yi berjalan mendekat dan berdiri bahu-membahu dengan Luli. Ia teringat malam di Kabupaten Wuling dan betapa tenangnya wajah Luling selama ini. Ia teringat adegan ketika Luling terbakar menjadi karbon dioksida. Ia berseru dengan penuh emosi, "Kakakmu hebat sekali. Jangan terlalu khawatir."
Mungkin kakakmu akan segera menjadi orang penting di Istana Dewi. Kalau begitu, kau tidak perlu mencarinya. Ia akan kembali padamu." Mendengar nama Luling, Luli tersenyum tipis. Ia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kakakku pasti berusaha mencari jalan kembali kepadaku. Selama aku masih hidup, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan kakakku. Ia telah banyak menderita untukku. Aku akan menjadi prajurit yang kuat. Siapapun yang menyakitinya akan mati di tanganku." Melihat profil Luli dengan tekad yang kuat, hati Liu Yi berdebar-debar tanpa alasan. Saat ini, dia iri pada Luling. Jika Luli bisa memperlakukannya seperti dia memperlakukan Luling, betapa bahagianya dia. Malam datang begitu lambat. Pulau Blood Evil telah memberi mereka waktu 3 hari. Malam ini, tidak ada satupun prajurit keluarga Liu yang berani tidur karena malam adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan rahasia. Luli juga tidak tidur. Ia duduk bersila dan terus berkultivasi sepanjang malam. Sebelum fajar, Patriark Lu bergegas kembali. Ia berteriak keras dan tajam dari kejauhan. "Mereka di sini." Patriark Lu adalah Patriark Balai Pramuka keluarga Liu. Pesan yang diteriakkannya jelas. Musuh telah datang. Seorang pria yang kuat akan melakukan segala cara bahkan saat melawan musuh kecil atau mengatasi masalah kecil. Persaudaraan darah jahat dapat bertahan di Danau Pulau Seribu seperti raksasa. Tentu saja, prajurit mereka bukanlah orang-orang yang tidak berguna yang hanya pandai berpesta dan minum. Mereka tidak meremehkan musuh mereka. Alasan mereka memilih untuk memulai serangan sebelum fajar adalah karena mereka ingin mengambil alih keluarga Liu dengan biaya minimal. Di luar Pulau Nagadara, 10 kapal perang mendekat dengan tenang. Di atas setiap kapal ada ratusan orang. Selain satu patriark dan 500 orang yang tinggal di belakang untuk menjaga Pulau Jahat Darah, mereka muncul dengan kekuatan penuh. 3.000 orang datang. Ke-10 kapal perang itu tidak bergerak dengan gegabah. Mereka menyebar dan diam-diam mengepung Pulau Nagadara di bawah naungan kegelapan. 4 prajurit dari alam kolam jiwa mengambil alih komando pribadi di 4 arah jika prajurit keluarga Liu keluar dan melarikan diri. Di sebuah kapal perang di timur, Sue Chou ada di sana. Ia mengenakan baju besi emas dan penutup mata. Niat membunuh semakin kuat di satu-satunya matanya. Ketika pengintai mereka memastikan bahwa semua kapal perang sudah siap, ia melambaikan tangannya dan berkata, "Kirimkan pesanku." Tetap pada rencana. Para pengintai segera melapor. 500 orang turun dari 3 kapal perang di sini. Mereka menyelinap ke pulau di bawah naungan kegelapan. Dari kapal perang 3 arah lainnya, 500 orang turun ke darat dari masing-masing arah. Secara keseluruhan, 2.000 orang bergerak. Sue Chou sendiri tidak melakukan apapun. Salah satu dari 3 prajurit alam kolam jiwa maju ke medan pertempuran. 2 lainnya tetap berada di atas kapal. Sejauh yang diketahui Sue Chou, keluarga Liu tidak memiliki prajurit alam kolam jiwa dan hanya lebih dari selusin prajurit di alam laut roh. 1 prajurit alam kolam jiwa dan 2.000 prajurit sudah cukup untuk mengalahkan keluarga Liu. Mereka telah mengirim begitu banyak prajurit karena mereka tidak ingin ada seorang pun dari keluarga Liu yang melarikan diri. Mereka harus mendapatkan resep rahasia untuk menanam buah ulat darah. Jika tidak, 2 prajurit dari alam kolam jiwa sudah lebih dari cukup untuk menyapu bersih keluarga Liu. Sue Chou menyaksikan sekelompok prajurit menyerbu ke arah Pulau Nagadara. Jejak kebrutalan muncul di sudut mulut Sue Chou saat kegembiraan terlihat di satu-satunya matanya. Ketika mereka mendapatkan resep rahasia keluarga Liu dalam menanam buah ulat darah, persaudaraan jahat darah akan bangkit dengan cepat. Mungkin dalam beberapa tahun, mereka bisa menjadi pasukan peringkat keempat. Ah, suara tangisan yang menyedihkan memecah malam. Senyum Sue Chou membeku. Dia berteriak dengan marah. Apa yang terjadi? Desir. Seorang pengintai bergegas datang dan melaporkan, "Pemilik pulau, ada banyak formasi penghambatan di Pulau Nagadara." Itu pasti formasi naga beracun. Puluhan orang tewas di pihak kita dan lebih dari 100 orang terluka. Puluhan.
Sudut mulut Sue Chou berkedut. Dia dalam kesulitan. Ada formasi penghambatan di sisi ini, jadi pasti ada lebih banyak di sisi lain juga. Lebih dari puluhan akan mati di setiap sisi. Itu akan menjadi 100 atau 200 kematian dari semua sisi. Berikan perintah padaku, mundurlah dulu. Sue Chou melambaikan tangannya dan para pengintai segera pergi untuk menyebarkan pesan. Mereka pikir penyerbuan diam-diam mudah dilakukan di malam hari. Mereka tidak menyangka keluarga Liu telah membuat pengaturan. Jika mereka tidak berhasil menyerang secara diam-diam, maka mereka akan menyerbu keluarga Liu. Sekarang sudah terlalu gelap. Banyak formasi penghambatan yang tidak dapat ditemukan. Mereka harus menunggu sampai hari itu tiba untuk bergerak. Pulau Naga Darah sudah dikepung. Tidak seorang pun dari keluarga Liu bisa keluar. Ketika para prajurit di garis depan mundur, Sue Chou memberikan perintah lain setelah beberapa pertimbangan. Setelah hari itu tiba, minta Patriark 2 untuk melakukannya sendiri. Semua harus mati kecuali Liu Yi dan Liu Sanhei. Jangan biarkan seorang pun hidup. Demi menjaga kerahasiaan, Sue Chou memutuskan untuk mengirimkan prajurit kuat lain dari alam Solpon. Bab 122, memikat musuh jauh dari pangkalan. Sinar matahari pagi bersinar di langit timur, menerangi seluruh langit di sebelah timur. Hari mulai menyingsing. Di luar Pulau Naga Darah, 2 tetua alam kolam jiwa perlahan menghunus senjata mereka. Masing-masing memiliki 1000 orang yang mengikuti mereka. Sue Chou telah mengubah taktiknya. Dia memiliki 2 alam kolam jiwa untuk memulai serangan dari sisi kiri dan kanan dengan tim mereka. Sue Chou dan prajurit alam kolam jiwa lainnya akan memiliki seseorang bersama mereka untuk mengepung Pulau Naga Darah. Begitu seseorang keluar dari pengepungan, keduanya akan membunuh tanpa ampun. Tentu saja, menurut Sue Chou, tidak ada yang bisa lolos. Mereka mengirim 2 prajurit alam kolam jiwa ditambah 2000 orang, yang hampir 100 diantaranya berada di alam laut roh. Sebaliknya, berapa banyak yang dimiliki keluarga Liu? Hanya 3000 atau 4000, termasuk yang tua, wanita, orang cacat, dan anak-anak. Jumlah prajurit mereka menyedihkan. Ada kurang dari 300 prajurit, termasuk yang mereka rekrut kemudian. Hanya lebih dari selusin yang berada di alam laut roh. Ada kesenjangan yang lebar antara kekuatan kedua belah pihak. Memang, keluarga Liu membeli beberapa lingkaran sihir dan membangun beberapa formasi penghambatan, itu tetap tidak akan memengaruhi gambaran besarnya. Dengan para prajurit alam kolam jiwa yang memimpin tim, formasi penghambatan dan lingkaran sihir ini tidak terlalu penting. Karena ini dibeli, mereka tidak terlalu kuat. Paling banter, mereka hanya bisa menimbulkan rasa sakit pada para prajurit alam laut roh. Patriark 2 dan Patriark 3 dari Pulau Jahat Berdarah yang memimpin tim juga berpikir demikian. Mereka memimpin tim mereka maju masing-masing. Mereka menemukan banyak formasi penghambatan dan lingkaran sihir dengan mudah. Mereka dapat mengambil jalan memutar atau membiarkan seseorang menghancurkannya. Di dalam jiwa para prajurit alam kolam jiwa terdapat kolam jiwa. Jiwa mereka berkali-kali lebih kuat daripada jiwa para prajurit alam laut roh. Pendengaran, penglihatan, indera penciuman, dan kemampuan kognitif mereka berkali-kali lebih kuat daripada jiwa para prajurit alam laut roh. Banyak formasi penghambatan dan lingkaran sihir tersembunyi yang dapat dilihat dengan mudah. Satu alam yang lebih tinggi akan berarti perbedaan yang sangat besar. Setiap alam yang lebih maju akan jauh lebih kuat daripada alam sebelumnya. Pada dasarnya, hampir tidak mungkin ada contoh prajurit dari alam yang lebih rendah membunuh prajurit dari alam yang lebih tinggi. Hari semakin cerah. Kedua tim kini berada sekitar 0,31 mil di dalam pulau. Banyak formasi penghambatan dan lingkaran sihir hancur. 0,62 mil lagi, mereka dapat mencapai benteng keluarga Liu. Namun, Patriark 2 dan Patriark 3 dari Pulau Blood Evil menjadi lebih berhati-hati. Mereka telah menemukan hutan lebat di depan mereka. Mereka tahu bahwa bagian luar benteng keluarga Liu dikelilingi oleh hutan lebat sejak lama.
Penyergapan dapat dengan mudah diatur di dalam hutan. Meskipun keluarga Liu kekurangan personel, tetapi tidak ada yang bisa memastikan tentang penyergapan. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kedua leluhur itu memimpin dan menyerbu ke dalam hutan. Mereka menyelidiki panjang lebar dan tidak menemukan penyergapan. Kemudian mereka bergerak maju. Kedua leluhur itu menyadari ada sesuatu yang terjadi bersamaan saat berjalan. Kabut tiba-tiba muncul. Awalnya mereka mengira itu hanya kabut di pagi hari, jadi mereka tidak terlalu memerhatikannya. Namun, kabut terus bertambah tebal dan tiba-tiba menjadi kuat. Kedua leluhur itu hanya bisa melihat kurang dari 1000 kaki di depan mereka. Ada yang salah. Patriark 2 dari Pulau Jahat Berdarah berteriak kaget. Dia meraung marah. Kalian semua, dekati aku. Jangan pergi. Patriark 3 di sisi lain hutan segera mengumpulkan anak buahnya. Pasti ada yang salah dengan kabut itu. Mungkin itu semacam formasi berkabut yang pernah mereka dengar. Formasi kabut ilusi. Formasi penghambatan semacam ini biasanya terlihat. Formasi serupa biasanya dibangun di luar markas besar banyak sekte besar sehingga orang tidak dapat melihat situasi di dalam sekte mereka dari luar. Meski begitu, membangun formasi penghambatan semacam ini membutuhkan sejumlah besar kristal Suan. Selain sebagai demonstrasi kekuatan, formasi ini tidak banyak gunanya. Formasi ini tidak dapat menjebak musuh apalagi melukai mereka. Oleh karena itu, banyak pasukan tidak akan menghabiskan banyak biaya untuk membeli formasi semacam ini. Tidak disangka keluarga Liu akan melakukan sejauh ini. Namun, pulau ini kecil sehingga batu formasi yang dibutuhkan tidak banyak. Mereka mungkin hanya menghabiskan beberapa puluh ribu kristal Suan. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik situasi abnormal ini. Keluarga Liu tidak mau menyia-nyiakan kristal Suan tersebut. Kedua kepala keluarga itu segera meminta orang-orang mereka untuk berkumpul sehingga keluarga Liu akan kehabisan akal. Tuk, tuk, tuk gelombang. Pada saat ini, suara-suara berisik terdengar dari depan mereka. Kabut putih terlalu tebal untuk mereka lihat, tetapi Patriark 2 merasakan bahaya yang mengancam secara naluriah. Dia berteriak dengan marah, hati-hati. Mundur, mundur, panah busur silang gelombang. Anak panah busur silang itu ada racunnya, hati-hati. Kau menabrakku. Jangan ganggu gelombang. Keluar dari hutan. Teriakan Patriark 2 tidak banyak gunanya. Tak lama kemudian, suara tangisan memilukan pun terdengar. Banyak anak panah-panah melesat ke arah mereka. Anak panah-panah ini beracun dan cepat, dan memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga baju besi prajurit biasa dari Pulau Jahat Berdarah dapat ditembus. Teriakan melengking dan menyedihkan terdengar dari segala penjuru, disertai suara keras, sumpah serapah, dan orang-orang berteriak untuk kembali. 1000 orang itu berada dalam kebingungan besar. Masalah utamanya adalah jarak pandang yang rendah. Para prajurit tidak dapat melihat lingkungan sekitar mereka sehingga mereka ketakutan secara naluriah. Hal yang sama juga terjadi pada Patriark 3. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah mereka mengacaukan timnya. Apa yang kamu khawatirkan? Majulah bersamaku, Patriark berteriak. Dia menghitung dan menyadari ada 70 atau 80 busur silang yang berarti keluarga Liu mengirimkan 70 atau 80 orang. Itu seharusnya setengah dari prajurit keluarga Liu. Jika jumlah prajurit keluarga Liu di pihak Patriark 7 juga sebanyak ini, maka keluarga Liu pada dasarnya telah mengirimkan sebagian besar pasukannya. Ketika semua orang terbunuh, trik apa lagi yang bisa digunakan keluarga Liu? Patriark 2 bergegas maju dengan marah. Tak lama kemudian, dia merasakan ada yang tidak beres. Ratusan orang berlari ke arahnya. Patriark 2 bingung. Kok bisa keluarga Liu punya begitu banyak orang? Brengsek. Ketika Patriark 2 melihat orang-orang itu dengan jelas, dia pun marah. Memang ada beberapa ratus orang berlari ke arahnya. Namun, mereka adalah penduduk asli di Pulau Nagadara. Orang-orang ini memasang wajah muram. Mereka berteriak sambil berlari, "Tuan-tuan, tolong selamatkan nyawa kami. Kami terpaksa."
Keluarga Liu akan membunuh kami jika kami tidak lari. Hutan itu dipenuhi kabut putih. Dengan ratusan orang yang menghalangi jalan, ketika Patriark II menerobos kerumunan, para prajurit keluarga Liu sudah lama pergi. Desir. Dari kanan depan, beberapa suara samar masih bisa terdengar. Rasa dingin melotot di mata Patriark II. Dia melihat kelima pemilik aula alam laut roh di belakangnya dan tidak bisa membiarkan pikirannya terbebani oleh terlalu banyak kekhawatiran. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kejar mereka. 70 atau 80 prajurit keluarga Liu berada tepat di depan. Selama dia bisa mengejar mereka, Patriark II yakin dia bisa membunuh mereka sendiri. Prajurit keluarga Liu kalah jumlah dengan selisih yang besar. Begitu prajurit ini terbunuh, dadu akan dilempar. Patriark II menyuruh 5 orang mengikutinya dan berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Hanya dalam beberapa detik, mereka melihat beberapa sosok di depan mereka. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Patriark II berteriak dan mempercepat langkahnya. Ia melihat seorang pria di depan. Ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah Patriark IX dari keluarga Liu. Patriark IX tampak normal. Yang tidak normal adalah hanya Patriark IX sendiri yang ada di sana. Tidak ada orang lain di sana. Memancing aku keluar dari markasku. Patriark II merasakan sesuatu yang tidak beres. Matanya berkedip dan dia siap untuk berbalik. Namun, Patriark IX tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan berkata kepada Patriark II dari Pulau Jahat Darah, Zhang Hai, anjing tua, apakah kamu takut? Kata-kata Zhang Hai, dasar anjing tua, membuat Patriark II marah. Dia berlari sambil meraung. Pedang panjangnya bersinar dalam cahaya keemasan saat dia melepaskan energi suanya ke tempat yang terpisah. Suara mendesing. Patriark IX menggerakkan tubuhnya dengan luwes. Ia segera menghindar ke kiri dan dengan mudah menghindari serangan pelepasan energi suan dari luar. Kecepatannya tak terduga cepat, secepat hantu. 5 prajurit alam laut roh di belakang Zhang Hai tercengang. Apa yang kau lihat? Bukankah dia baru saja meminum Wind Pellet? Zhang Hai mencibir. Dia memiliki banyak informasi sehingga dia dapat dengan mudah mengetahuinya. Dia berteriak kepada para prajuritnya di alam laut roh, kepung dia dan bunuh dia. Patriark IX adalah salah satu prajurit terkuat dari keluarga Liu. Karena yang dicarinya adalah kematian, Zhang Hai ingin membantunya mencapainya. Patriark II Zhang Hai dan beberapa alam laut roh Pulau Darah Jahat tidak mengetahui hal ini di padang rumput beberapa ribu kaki jauhnya dari mereka. Salah satu jimat giok di tangan Liu Yi tiba-tiba pecah. Patriark IX telah mengirimkan sinyal. Liu Yi tersipu malu. Dia memegang 5 jimat giok di tangannya dan berbisik kepada 5 kurcaci hijau yang bersembunyi di padang rumput di belakangnya. Bersiaplah, kalian semua. Saat aku meminta kalian untuk bergerak, kalian pergi dan bunuh lelaki tua berambut putih dengan baju besi emas itu.